Lah aku ora trimo aku koncone Joko. Joko tok gawe kaya ngono. Sampean nggak terima. Kalau sampean nggak terima terus mau apa? Saiki meh piye njalukmu? Aku ora trimo nek kancaku Joko digawe kaya ngono. Kan sudah saya obatin kemarin. Obati apa isih lara? Allahu Akbar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Rekso, seorang dukun santet yang ingin melakukan balas dendam. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang menghajar hingga lumpuh teman dukunnya. Dan dia berbalik ingin menghancurkan Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin membunuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya bersama kameramen di belakang mobil, sahabat-sahabat. Ini saya masih di Jogja, sahabat-sahabat. Saya ditantang sama seseorang, ngakunya temennya siapa, Mas Joko? Temannya Mas Joko ya. Yang kemarin itu ya, yang di kuburan itu ya. Iya. Katanya mau menyantet kekasihnya atau mantan kekasihnya. Enggak terima mungkin. Iya, mungkin laporan sama temennya. Terus temennya marah-marah, nggak terima, menantang saya di Sherlock ke arah ini. Dan tadi sudah ketemu di belakang kameramen. Sekarang dia cari posisi di sana. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh seorang dukun santet yang ingin melakukan balas dendam. Sang dukun tidak terima karena Gus Nur Samsun telah menghajar teman dukunnya hingga stroke. Dan dia berganti ingin menghajar Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin membunuhnya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun mendatangi seorang dukun yang bernama Joko, yang melakukan ritual kirim santet di sebuah pemakaman desa. Yang kemudian diketahui, dukun Joko ingin menyantet para perempuan yang dulu pernah dipacari dan ditidurinya. Hanya dengan alasan, dia ingin menghapus jejak dari perbuatan yang dilakukannya itu. Tentu Gus Nur Samsun sangat tidak habis pikir dengan si dukun Joko. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang sudah seringkali melayani hasratnya, kemudian disantet dan ingin dibunuhnya? Gus Nur Samsun pun berusaha menghentikan aksi biadab dukun Joko. Namun sang dukun tidak mau peduli. Bahkan, dia malah berusaha menghajar Gus Nur Samsun. Maka terjadilah pertarungan yang cukup hebat itu. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Tidak hanya itu saja, Gus Nur Samsun memberikan pelajaran yang mengerikan kepadanya. Gus Nur Samsun menghajar tubuh dukun Joko hingga hancur, hingga tubuhnya remuk tak berdaya. Sehingga akhirnya dukun Joko menyerah mohon ampun, dan mengaku bertobat atas semua perbuatannya. Namun ternyata, hal tersebut telah membuat sang dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini menjadi sangat marah. Dukun ini mengaku sebagai teman dari dukun Joko. Dia telah mengetahui sendiri betapa menderitanya Joko akibat dihajar Gus Nur Samsun itu. Tubuhnya terbaring tak berdaya, dan sepertinya dia mengalami kelumpuhan. Sebab itulah dia kemudian menghubungi Gus Nur Samsun untuk menantang duel pertarungan. Dia ingin melakukan balas dendam atas hancurnya si Joko teman dukunnya itu. Dan karena alasan tersebut pula Gus Nur Samsun mendatangi sang dukun di tempatnya ini. Gus Nur Samsun ingin meluruskan kepada sang dukun tentang hal yang sebenarnya telah terjadi. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sampeyan sing gawe Joko kaya ngono kae. Kaya ngono kae kepriben. Joko tok gawe kaya ngono. Iya, kenapa? Kae nganti lara kaya ngono. Kok ilangi tok kapane? Saya nggak ngapa-ngapain. Kae urusane ben urusane wonge. Ora sampe urusan. Kenapa saya nggak boleh ikut urusan? Urusan dhewe-dhewe, pribadine dhewe-dhewe. Sampean siapanya? Aku koncone Joko. Sampean temennya Joko? Heeh. Terus Joko laporan sama sampean atau gimana? Ana sing jagani kae omong ora aku. Oh, ada yang menjaga Mas Joko, yang menjaga itu ngomong sama sampean. Heeh. Terus sampean kenapa nantang saya ngajak ketemuan di tempat ini, kenapa? Lah aku ora trimo aku koncone Joko. Joko tok gawe kaya ngono. Sampean nggak terima.
Kalau sampean nggak terima terus mau apa? Saiki meh piye njalukmu? Aku ora trimo nek kancaku Joko digawe kaya ngono. Kan sudah saya obatin kemarin. Obati apa isih lara? Oh masih sakit, yaitu ganjaran buat dia karena perilakunya sudah senonoh. Urusane dhewe-dhewe. Aja melu urusane Sekarang begini ya, dia pacaran sama 37 perempuan dan setiap wanita yang dia pacarin, dia kelonin, dia tidurin. urusanmu. Setelah selesai ditidurin disantetin. Itu bener atau enggak? Ya ben urusane dhewe-dhewe. Urusannya dewe-dewe. Ya kalau kayak gitu juga urusan saya, jangan ikut-ikutan sampean. Ngapain ikut-ikutan urusan saya? Lah kowe gawe kancaku kaya ngono. Ya itu urusan saya, bukan urusan sampean. Lah aku sebagai kancane ra trimo. Dan saya juga sebagai umat muslim, saya membantu orang. Jangan sampai ada orang melakukan kesesatan di muka bumi ini. Itu. Kenapa sampean marah-marah? Kenapa sampean kaya nantang-nantang? ngono? Ya itu urusan saya. Emang sampean nggak terima kenapa? Terus mau- saiki meh piye? Ya terserah. Sok mau apa? Silahkan. Sampean mau ngajar apa? Kenapa kayak gitu? Mengajar apa? Tarung. Tarung. Tarung apa? Tarung begini atau begini? Rasakan cangkem yo. Orang rasakan cangkem. Cangkem saya, cocot saya, bacot saya. Wani apa ora? Ya wani ora wani, ya kudu wani. Yen wani aja sekali-kali wedi. Yen wedi aja sekali-kali, ya wedi. Kudu wani. Bukan Seperti itu. cangkem. Allahu Akbar. Makanya jangan nantang-nantang, jangan banyak omong, jangan banyak bacot. Itu. Mau apa? Aduh. Kang, Mas, Bah, sampean sudah saya katakan, kalau pengen ketemu sama saya yang baik-baik, jangan kayak gitu. Kalau cuma nantang-nantang, percuma sampai nantang-nantang. Joko saja udah tepar kayak gitu kok. Kayak kancaku, aku tetep ra trimo. Sampai nggak terima. Tekane mati ya tak. Kayak kancaku. Oh, sampai mati pun itu tetap teman sampean. Jadi Gus. Keluarkan kemampuan setinggi mungkin. Kita mundur. Kenapa kayak gitu? Saya juga bisa. Nah, saya juga bisa. Kalau rumput dipukul-pukul juga nggak bisa melawan. Yo apa? Saya nggak mau yo kok. Mau kemana? Lambe. Kakek lambe. Kalau berani maju silahkan. Silahkan maju. Nah, kita bermain-main dulu ya, kameramen. Betul, Jangan dibuang ilmunya dulu ya. jangan. Biar Jangan ngerasain main-main dulu. dulu ya. Yang biasanya sesumbar gitu kan. Woi, bangun woi, berani gak? Tadi sok-sokan nantang-nantang. Sekarang Sekarang gelimpangan. kayak kerupuk kena air ya. Tuh. Apa? Melempem. Melempem. Tuh, tepar aja dia. Biar kita tungguin aja. Masih kuat gak? Nantang-nantang, pengen ketemu. Kalau pengen ketemu, kumpulkan dulu kekuatannya. Belum pungkasan juga udah begitu. Nah, kayak si Joko kemarin juga gitu kan. Heeh. Belum pungkasan udah muka darah. Tapi dia langsung lawan lagi tuh, Gus. Iya. Susah berdiri. Aduh, kasihan. Bangun. Kasihan. Namanya Mbah Dukun ya. Kasihan. Pulang milik cucu, bobo. Jangan jadi dukun kalau masih nggak tahan sakit ya. Rasakan cangkem iki. Rasakan cangkem katanya. Orang cangkem saya cuma satu ya. Kakean. Mau ngeluarin ilmu apa lagi itu. Yo nanti. Kita serius lah ya, serius. Siap, gerak. Aduh. Kita senam dulu. Kita tinggalkan tongkat komando dulu ya. Silakan.
Allahu Akbar. Kita pungkasan nggak? Nah, senengan dia Gus. Hah? Senengan. Senangan apa? Disiksa aja dulu. Siksa dulu. Ya kalau siksa pakai tongkat komando. Nah ini bagian paling suka nih. Kita beri pelajaran dia sampai muntah darah ya. Dan dia sekarat. Jadi dukun udah berapa lama, Mbah? Hah? Wis suwe aku. Wes suwe, udah lama. Wis suwe. Tapi kenapa masih gelempangan kayak cacing kepanasan? Aduh, terlempar. Ya jadi. Allahu Akbar. Kita sandar dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih mau nantang lagi? Hah? Masih mau nantang lagi? Wis cukup apa? Saya belum cukup saya. Sekali lagi ya. Allahu Akbar. Sekarang saya mau tanya. Kenapa? Hah? Kenapa mukanya ditutupin? Sakit mungkin Gus. Sekarang saya mau tanya. Nama sampean siapa? Ilmu sampean sudah saya buang. Nama sampean siapa? Hah? Oh, berdarah mulutnya. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Rekso. Rekso. Sampai kenapa nantang-nantang saya itu kenapa? Hah? Mau cari apa dari saya itu, mau cari apa? Saya nggak punya apa-apa kok. Nantang-nantang saya. Orang saya nggak pernah kenal sama sampean. Nggak punya masalah dengan sampean, nantang-nantang saya. Sekarang mau bersyahadat atau tidak? Mau tobat atau tidak? Mau tobat atau tidak? Belum. Hah? Mau. Mau? Ya udah, sekarang ikuti kata-kata yang saya ucapkan nanti. Asyhadu Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Saya capek, Mbak. Saya meladenin dukun-dukun santet itu, saya sudah capek. Sebetulnya saya pengen pensiun, Mbak. Tapi kenapa semakin kesini semakin banyak yang menantang, semakin banyak yang menggila tingkahnya. Malah nggak jadi pensiun, ya. Aduh, gimana sahabat-sahabat kalau saya pensiun? Setuju nggak? Saya pensiun jadi dari konten-konten gerbek dukun santet. Nanti kita bikin konten-konten apa ya? Dagelan atau lawakan aja. Biar dukun santetnya berkembang biak. Iya. Biar itu yang memberantas, yang ngakunya real-real itu aja. Ya. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu yang luar biasa itu menghantam sang dukun, sehingga tubuhnya terkapar tak berdaya. Setelah itulah sang dukun mengaku kalah dan menyerah, serta bersedia bertobat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya.
Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah.